Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Pada video sebelumnya, saya telah menyampaikan materi tentang kelompok peminatan di SMA atau MA beserta prospek karirnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelompok peminatan di SMK dan prospek karirnya. Yang pertama, kita akan melihat tujuan pelayanan peminatan di SMK atau MAK. Berikut tujuan pelayanan peminatan di SMK atau MAK. Yang pertama, pendidikan di SMK atau MAK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Kemudian yang kedua, kemandirian tersebut didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Yang ketiga, kurikulum SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran program keahlian, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran program keahlian tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. Yang keempat, setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang atau program atau kompetensi keahlian yang telah dipelajarinya atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMK. Selanjutnya, kita akan melihat bidang keahlian, kompetensi lulusan, serta prospek karir di SMK. Yang pertama yaitu bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Bidang keahlian teknologi dan rekayasa akan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang teknologi dan rekayasa sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik gambar bangunan, teknik instalasi listrik, teknik konstruksi kayu atau baja, pemesinan pesawat udara, kimia analis, produksi grafika, kontrol mekanik, perkapalan, dan perminyakan. Selanjutnya kita akan melihat prospek kuliah atau studi lanjutan untuk bidang teknologi dan rekayasa. Lulusan SMK juga dapat melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, baik D3 maupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah teknik permesinan, maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi teknik mesin atau industri. Untuk prospek bekerja, lulusan SMK bisa langsung bekerja karena lulusan diprioritaskan untuk menjadi tenaga kerja profesional. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa dapat menjadi operator atau teknisi di perusahaan atau industri kecil atau menengah. Selain itu, dapat melakukan usaha mandiri sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimiliki. Yang kedua, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Bidang ini menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki, di antaranya RPL, teknik jaringan, multimedia, animasi, penyiaran, dan teknik produksi. Kita akan melihat prospek kuliah atau studi lanjutannya. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah teknik komputer jaringan. Maka untuk studi lanjutan akan lebih baik mengambil program studi teknik komputer. Oke, selanjutnya prospek dalam bekerja. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi operator atau teknisi di perusahaan atau industri kecil atau menengah.
Selain itu, dapat melakukan usaha mandiri sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, yang ketiga, bidang keahlian kesehatan. Bidang keahlian kesehatan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Di antaranya, analis kesehatan, farmasi, dan keperawatan. Selanjutnya, untuk prospek kuliah atau studi lanjutannya. Lulusan dari SMK ini dapat melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik D3 maupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah farmasi, maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi farmasi. Adapun untuk prospek bekerjanya, lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian farmasi dapat menjadi asisten perawat, asisten apoteker di perusahaan atau industri kesehatan. Yang keempat yaitu bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi. Bidang keahlian ini akan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang agribisnis dan agroteknologi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Di antaranya, hortikultural, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Untuk prospek kuliah atau studi lanjutannya, lulusan SMK juga dapat melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik D3 ataupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah perikanan, maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi perikanan. Selanjutnya, prospek untuk bekerja. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian agribisnis dan teknologi bisa bekerja di perusahaan agribisnis atau agroteknologi atau bisa juga melakukan usaha mandiri. Yang kelima, bidang keahlian perikanan dan kelautan. Bidang keahlian ini menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Di antaranya adalah nautika, teknik kapal niaga, budidaya perikanan, dan budidaya rumput laut. Selanjutnya, prospek kuliah atau studi lanjutannya. Lulusan ini juga dapat melanjutkan studi lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi, baik D3 ataupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh misalnya, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah teknik perkapalan, maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi teknik perkapalan. Selanjutnya, kita akan melihat prospek bekerjanya. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian perikanan dan kelautan dapat bekerja di perusahaan atau industri kecil atau menengah dalam bidang perikanan atau kelautan. Selain itu, dapat melakukan usaha mandiri sesuai dengan bakat atau keahlian yang dimilikinya. Bidang keahlian yang keenam yaitu bisnis dan manajemen. Bidang keahlian ini menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang bisnis dan manajemen sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Di antaranya yaitu administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran, dan perbankan. Selanjutnya kita akan melihat prospek kuliah atau studi lanjutannya. Lulusan keahlian bidang ini juga dapat melanjutkan studi lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi baik D3 maupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah akuntansi, maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi akuntansi. Selanjutnya kita akan melihat prospek bekerjanya. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen dapat menjadi operator, tenaga pemasaran, tenaga pembukuan di perusahaan atau industri atau usaha mandiri. Yang selanjutnya bidang keahlian pariwisata.
Bidang keahlian ini akan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kecakapan kerja dalam bidang pariwisata sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Di antaranya adalah akomodasi perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan bisnis perjalanan. Untuk prospek kuliah dan studinya, lulusan bidang keahlian ini juga dapat melanjutkan ke studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, baik D3 maupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah akomodasi perhotelan, maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi akomodasi perhotelan. Oke, kita akan melihat prospek bekerjanya. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian pariwisata dapat menjadi operator, juru masak, desainer, dan lain sebagainya di perusahaan atau industri atau usaha mandiri. Yang kedelapan, bidang keahlian seni dan kerajinan. Bidang keahlian ini menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kecakapan kerja dalam bidang seni dan kerajinan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Di antaranya yaitu melukis, menari, seni rupa, dalang, dan kriya. Kriya di sini terdiri dari beberapa macam yaitu kulit, kayu, logam, dan tekstil. Selanjutnya, kita akan melihat prospek kuliah atau studi lanjutan. Lulusan untuk bidang keahlian ini juga dapat melanjutkan studi lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi baik D3 ataupun S1. Program studi yang dipilih lebih baik sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh, kompetensi keahlian di SMK yang dipilih adalah seni rupa. Maka untuk studi lanjut akan lebih baik mengambil program studi seni rupa. Selanjutnya kita lihat prospek bekerjanya. Lulusan bidang keahlian ini bisa langsung bekerja karena lulusannya diprioritaskan untuk menjadi tenaga kerja profesional. Adapun lapangan kerja atau profesi untuk bidang keahlian seni dan kerajinan dapat menjadi seniman atau pengrajin baik bekerja di lembaga atau industri atau usaha mandiri. Demikian tadi penjelasan tentang kelompok peminatan di SMK dan prospek karirnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.